Selamat pagi, Shalom, dan selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, terutama jemaat Petra Balikpapan. Kami ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Happy Sunday, dan jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dengan kami di Petra Balikpapan hari ini, kami ucapkan selamat bergabung, welcome home. Gereja bukan hanyalah gedungnya, tetapi terlebih dari itu, gereja adalah setiap dari kehidupan-kehidupan kita, pribadi-pribadi kita yang Tuhan tempatkan dimanapun. Apakah itu dalam rumah tangga, di pekerjaan, di bisnis, di kampus, di sekolah, di marketplace, di mana Tuhan tempatkan kita berusaha untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan. Itulah rumah Allah yang sesungguhnya. Itulah terang Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Dan beberapa hal perlu kami sampaikan kepada jemaat Tuhan melalui ibadah ini. Yaitu yang pertama, selamat bergabung bagi yang baru pertama kali dengan kami hari ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan yang belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita bersama-sama digembalakan, dimuridkan, kita saling membangun, saling menguatkan, dan bersama-sama bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp, maupun di live chat, maupun di DM Instagram. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, kiranya bisa menghubungi kami, baik itu dukungan doa, topangan doa, karena sakit penyakit, persoalan hidup, pergumulan hidup, masalah rumah tangga, masalah kehidupan, masalah hubungan. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, Petra Balikpapan, silakan memfollow. Maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, silakan mensubscribe. Bahkan melakukan like, share, dan mengaktifkan loncengnya. Sehingga dengan demikian lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan sorga. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp, maupun di live chat, maupun di DM Instagram untuk kami menginformasikan metode bank transfer kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan oleh kasih karunia Tuhan, pada hari ini 16 Mei 2021 kita berjumpa kembali dalam Sunday Service. Dan mari untuk kita mempersiapkan roh, jiwa, tubuh kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap keadaan kita, untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan masuk dalam praise and worship. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukur
bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Amin. Katakan datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Katakan bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan, kebesaran, kehormatan, kejayaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia satu-satunya Tuhan yang sudah naik ke surga, dan saat ini kita menunggu kedatangannya pada kali yang kedua, menjemput kita semua orang percaya, semua jemaat Tuhan yang digembalakan untuk terangkat ke surga bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara penglindungan. Kau sumber kekuatan
namamu. Ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Sumber kekuatan kami, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa selamanya. Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami, bagi jemaat-Mu. Ya Allah Masih, 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 Ya Allah Masih. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkaulah sumber kekuatan, sumber segalanya Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan. Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, penuh mujizat, penuh pertolongan bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan
suara berita firman-Mu. Firman-Mu yang mendidik mengarahkan kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami pakai hamba-Mu, dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Kembali kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya, terutama jemaat Tuhan di Petra Balikpapan. Dan sekali lagi jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan yang belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung dengan kami untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp, maupun di live chat, maupun di DM Instagram. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya jemaat Tuhan mencatat poin-poin penting daripada firman Tuhan untuk memudahkan kita mempelajari firman Tuhan di kemudian hari, memudahkan kita untuk bergaul bersama Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan dahsyat dan ajaib, firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan luar biasa. Ya, terutama kita di akhir-akhir zaman ini, di akhir daripada akhir zaman, di mana ada masa-masa yang sukar, ada bangsa bangkit melawan bangsa, tetapi sebagai jemaat Tuhan jangan kita takut, jangan kita ragu. Ya, terutama kita kuat teguh di dalam Kristus. Dialah pokok keselamatan kita, dialah pokok perlindungan kita. Ya. Di akhir zaman ini, apalagi sekarang ini, situasi di Timur Tengah agak mencekam antara Israel dan Palestina. Tetapi satu perkara, bahwa kita sebagai orang percaya, ya, untuk mengetahui tanda-tanda akhir zaman, dan biarlah kita tidak larut dalam situasi-situasi seperti itu, tetapi yang terpenting bagi kita untuk siap sedia selalu, bagaikan 5 gadis yang bijaksana yang senantiasa menantikan kedatangan Tuhan, seperti mempelai laki-laki itu dengan ada persediaan minyak. Tidak sama dengan perempuan yang bodoh, ya, yang memiliki pelita tetapi tidak memiliki persediaan minyak cadangan. Jadi jemaat Tuhan, tema firman Tuhan pada ibadah kita kali ini, Sunday Service 16 Mei 2021, yaitu hidup bijaksana di akhir zaman. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Banyak hal-hal yang di luar perkiraan kita. Wabah virus COVID-19 semakin merajalela seperti di India, Sungai Gangga. Ya, ribuan orang yang meninggal setiap hari karena efek dari pandemi virus COVID-19. Jemaat Tuhan, kalau kita bisa boleh sehat, kita masih boleh ada sebagaimana ada dengan perpanjangan umur, dengan kesehatan. Mari sungguh-sungguh kita untuk menyiapkan diri kita, melatih rohani kita semakin dewasa rohani di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia mendapati kita dalam keadaan beriman. Panggilan Tuhan, kedatangan Tuhan itu bisa dua macam. Apakah melalui panggilan secara personal
yaitu di mana kita dipanggil Tuhan bersama dengan Dia masuk di dalam kekekalan, ataupun panggilan Tuhan secara global, di mana Tuhan akan datang di atas awan-awan dan kita yang hidup di dalam Kristus akan mengalami rapture, pengangkatan. Demikian pun orang yang mati dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan untuk bersama dengan kita naik ke awan-awan. Dan sungguh-sungguh jemaat Tuhan, untuk kita memperhatikan diri kita pribadi pada akhir zaman ini, memperhatikan rumah tangga kita. Kalau kita kepala keluarga, memperhatikan istri, memperhatikan anak. Demikian pun sebagai istri memperhatikan anak, memperhatikan suami. Untuk kita hidup bijaksana di akhir zaman. Ya. Kita buka dulu di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a. Ya. Ini adalah salah satu tanda daripada akhir zaman. Masa yang sukar. Ya, ada kesukaran, ada ketidakpastian. Kita baca. Perikop dari LI dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi secara umum manusia bisa seperti ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, tentu kita tidak mau seperti ini. Ayat 1 mulai, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, karena adanya masa yang sukar, ada kesukaran, ada ketidakpastian dalam hal politik, ketidakpastian dalam ekonomi, ketidakpastian dalam hal keuangan. Tentu berefek pada kehidupan manusia. Manusia menjadi mencintai diri sendiri, menjadi egois, tidak peduli lagi, ya. Diuraikan ke bawah ini, tidak peduli akan lingkungan, mencintai diri sendiri dan diperhamba oleh uang. Apakah memiliki uang, aset, memiliki harta itu salah? Tidak. Yang salah itu kalau aset, harta, uang menjauhkan kita daripada Tuhan. Menjauhkan kita daripada tujuan kerajaan surga. Ya. Menjauhkan kita dari tugas-tugas pekerjaan Tuhan. Itu yang salah. Selama kita memiliki semuanya, kita memiliki aset, memiliki kekayaan, memiliki properti, memiliki segala-galanya. Tetapi kalau kita gunakan untuk hidup, kita gunakan bersama dengan keluarga, kita gunakan untuk menopang pekerjaan Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan. Maupun untuk mengasihi sesama, mengasihi orang tua, ya, mengasihi saudara yang berkekurangan. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi hidup bijaksana di akhir zaman sangat penting. Ya. Setidaknya ada 4 hal, 4 poin, ya, yang kita akan bahas pada ibadah kali ini. Apa yang perlu kita perhatikan untuk hidup bijaksana di akhir zaman. Yang pertama adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita. Baik hidup pribadi, baik pikiran, tutur kata, perbuatan, ya. Untuk kita memperhatikan karakter, tingkah laku kita. Di Matius 7 ayat 3, salah satu terjemahan mengatakan, Matius 7 ayat 3, mengapa engkau melihat serbuk di mata saudaramu,
padahal balok yang ada di matamu sendiri tidak kau lihat. Jadi maksud firman Tuhan ini adalah jangan senantiasa mencari kesalahan-kesalahan orang, mencari kekurangan-kekurangan orang, mencari kekurangan pasangan kita, mencari kekurangan orang, padahal tentu kita juga tidak sempurna. Kita juga memiliki banyak kekurangan. Sehingga dikatakan, mengapa engkau melihat serbuk di mata saudaramu? Jadi itu hal yang paling kecil, mungkin tidak kelihatan. Padahal balok yang ada di matamu sendiri tidak kelihatan. Padahal kita memfokuskan pada hal-hal yang tidak kelihatan, pada hal-hal yang kelihatan nyata dalam diri kita, kita tidak perhatikan. Sehingga jemaat Tuhan perhatikan dengan seksama bagaimana kehidupanmu di akhir zaman ini, bagaimana pikiran, tutur kata, perbuatanmu. Ya. Di Filipi 4 ayat 5 mulai sampai 9. Ya. Filipi 4 ayat 5 sampai 9 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tentu kedatangan Tuhan semakin lebih dekat lagi. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya. Kekhawatiran sering menghimpit kita. Kenapa? Karena kita seringkali mengukur diri kita dengan keadaan orang lain. Ya. Kita lihat orang lain, bagaimana kita mengukur pada diri kita, itu yang mengakibatkan kita khawatir. Kami sebagai pelayan Tuhan, pastor, mengukur pelayanan kami dengan pelayanan orang lain. Ya. Terutama dalam hal jasmani. Kalau dalam hal rohani tentu itu adalah hal yang positif. Tetapi dalam hal jasmani itu akan merasuk pikiran kita sehingga membuat kita jadi khawatir. Ayat selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita firm di dalam Kristus Yesus, kita akan dipelihara oleh kekuatan damai sejahtera itu. Kekuatan sukacita, damai. Ya. Selanjutnya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Perhatikan jemaat Tuhan, Petra Balikpapan, apa yang telah kalian terima dari pelayanan pastor, dari pelayanan gereja ini, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang jemaat Tuhan sudah dengar, terutama pengajaran-pengajaran firman, dan apa yang telah kamu lihat padaku, apa yang jemaat Tuhan lihat pada kehidupan kami sebagai gembala, ya, kehidupan gembala, suami istri dan anak-anak, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi, jemaat Tuhan perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita. Pikiran, tutur kata, perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerelaan hati untuk dibentuk. Bagaimana kita memiliki kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh
firman pengajaran, dibentuk oleh tuntunan-tuntunan dalam pelayanan, tuntunan-tuntunan dalam penggembalaan. Efesus 5 ayat 15-16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu tidak mau berubah. Orang arif itu orang yang mau belajar dari kesalahan. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Perhatikan jemaat Tuhan, bagaimana kerelaan hati kita untuk dibentuk. Itu yang kedua. Yang pertama kan tadi memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup kita. Yang kedua, kerelaan hati kita untuk dibentuk. Bagaimana kerinduan, hasrat kita kepada Tuhan. Datang senantiasa mendengarkan pengajaran-pengajaran firman-Nya. Dan yang ketiga adalah ada harga yang harus dibayar. Ada harga untuk kita membawa diri kita dibentuk oleh Tuhan, memperhatikan kehidupan kita. Karena sebagaimana judul firman Tuhan bahwa kita harus bijaksana di akhir zaman ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bagaimana gejolak politik, gejolak ekonomi, gejolak hukum, gejolak sosial, kita tidak tahu. Tetapi satu perkara bahwa Allah kita mengetahuinya. Sehingga kalau kita senantiasa bersekutu dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan tuntunan-tuntunannya. Ya. Di ayat 17 dan 18, kembali di Efesus 5. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus maksudnya kita mengalami pengurapan. Kita mengalami pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Pengurapan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, tidak selalu harus kita dapatkan di gereja atau dalam ibadah. Dalam hidup pribadi pun, di rumah, di kamar. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, hubungan personal dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pujian, dalam praise and worship. Tidak mustahil pengurapan Roh Kudus itu akan tercurah atas kita. Ya. Jadi ada harga yang harus dibayar. Dikatakan di sini bahwa usahakanlah. Berarti usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, berarti ada harga. Dan yang kedua, penuh dengan Roh Kudus, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, menjaga perkataan. Jaga perkataan itu. Minggu-minggu lalu kita mendengar bagaimana mengendalikan lidah. Ya, menjaga perkataan. Di ayat 19-20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Menjaga perkataan. Perkataan kita hendaknya penuh dengan puji-pujian, penuh dengan mazmur, penuh dengan syukur. Tentu kita harus menghindari percekcokan, menghindari
kesalahpahaman. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita, jemaat Tuhan. Akhir-akhir ini, hari-hari terakhir, untuk kita sungguh-sungguh bijaksana di akhir zaman. Kita hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup penuh dengan roh, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi jemaat Tuhan memperhatikan bagaimana untuk kita hidup bijaksana. Di akhir zaman ada 4 poin. Yang pertama, memperhatikan kehidupan kita, keadaan kita, memperhatikan pikiran, tutur kata, perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh firman pengajaran, dibentuk oleh tuntunan dalam penggembalaan. Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Tentu kita harus berkorban. Berkorban yang terutama itu adalah roh, jiwa, tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu. Itu yang terutama Tuhan tuntut. Dan yang keempat adalah menjaga perkataan. Menjaga tutur kata. Ya. Menghindari percekcokan. Menghindari kesalahpahaman yang kadang muncul dalam setiap kehidupan kita. Janganlah kita sering bercekcok. Tuhan sudah dekat. Bahkan semakin dekat lagi dalam setiap kehidupan kita. Ini sudah akhir zaman. Banyak hal yang akan terjadi. Banyak perkara besar, perkara dahsyat. Kesusahan, kesulitan, kegoncangan. Mari kita memperhatikan hidup kita. Itulah firman Tuhan yang kita terima pada Sunday Service kali ini. 16 Mei 2021. Kiranya membawa kehidupan kita, kehidupan jemaat Tuhan, semakin memahami, semakin mengalami Tuhan, semakin dikuasai oleh Tuhan, terlebih semakin dewasa rohani. Sungguh-sungguh engkau pribadimu mencerminkan kerajaan surga dalam hidupmu. Puji Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami merindukan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Siapakah kami ini? Orang berdosa, orang yang hina, orang yang banyak salah, banyak cacat celah, tetapi toh Engkau mengangkat kami jadi anak-Mu,
milik kesayanganmu yang kau tebus dengan darahmu yang mahal. Darah domba Paskah itu. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, hamba-Mu, bersama istri, kedua boneka kami, seisi rumah, seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga kami, melawat, memelihara, melindungi kami. Menjauhkan daripada sakit penyakit, roh-roh jahat, roh najis, kuasa COVID-19, maut. Tuhan, jauhkanlah Tuhan, lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati memelihara jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, di rumah masing-masing, segala macam pergumulan hidup, persoalan hidup, Tuhanlah jawabannya. Apa yang dirindukan oleh sidang jemaat-Mu, Tuhan membuka jalan, merindukan buah nikah, Tuhan buka jalan, membuka kandungan, menyuburkan, bahkan menghadapi persoalan hidup dalam hal pekerjaan, merindukan pekerjaan, merindukan terobosan dalam pekerjaan, buka jalan ya Tuhan. Lawat, nyatakan mujizat, rencana-Mu dahsyat dan ajaib untuk kami menerima yang baik daripada-Mu. Seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Jemaat Petra Balikpapan, Engkau memberkati, melindungi, memelihara, mulai dari yang terkecil, muda-mudi, dewasa, bahkan lansia. Tuhan menjaga, memelihara semuanya Tuhan. Bagi yang bekerja di lokasi, sebagai ibu rumah tangga di rumah, beraktivitas di rumah, merindukan untuk membuka usaha, Tuhan tuntun, Tuhan buka jalan, berikan hikmat, usaha apa yang Engkau kehendaki, untuk boleh kami menikmati kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Gereja-Mu dalam pelayanan penjangkauan jiwa, terus Engkau memberkati pelayanan pastoral, pelayanan gereja, bahkan kirimlah banyak jiwa-jiwa baru ke dalam gereja-Mu. Kirimlah pelayan-pelayan-Mu, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat yang Engkau kehendaki Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dijangkau bagi kerajaan surga di Petra Balikpapan. Jemaat-Mu boleh dimuridkan, digembalakan. Kami boleh bersama-sama bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan surga. Tetapkan visi-Mu bagi kami untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa di kota ini. Tuntun kami Tuhan, sertai kami, urapi kami dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Proyek-proyek yang kami kerjakan, Hope Sepinggan, Tuhan sertai, Tuhan mengerjakan semua yang kami perlukan, material, dana, daya, material, pasir, batu koral, semen, besi, keramik, tukang-tukang, semua Tuhan mengerjakan, Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi setiap kehidupan kami, kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Pemimpin-pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus Jedija di Makassar bersama dengan keluarga dan jemaat-Mu. Pendeta Andika di Berau bersama keluarga dan jemaat-Mu. Pendeta Dedi di Sengkang bersama jemaat-Mu, memberkati, menyertai, mengurapi mereka menjadi agen-agen perubahan yang Tuhan tetapkan, memberkati kota, memberkati bangsa. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepadamu untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Engkau memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden bersama jajarannya, menteri, bahkan pemerintah kami di Kota Balikpapan, di lingkungan kami, memberkati kota kami, Kota Balikpapan menjadi kota yang diberkati Tuhan, kota yang aman. Banyak jiwa-jiwa yang dijangkau bagi kerajaan surga di kota ini melalui Petra Balikpapan. Pakai kami semuanya Tuhan.
untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Dan akhirnya, jemaat terimalah berkat Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Yaitu berkat dari Allah Bapa melalui Putra yaitu Yesus. Penyertaan pemeliharaan Roh Kudus. Menyertai engkau dalam setiap hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaan, bisnis, usahamu, sekolah kuliahmu. Tuhan sertai dan menjadikan engkau berhasil dan beruntung. Karena Tuhan adalah gembalamu yang senantiasa menuntun engkau ke mata air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menerima berkat ini. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa kembali di Sunday Service yang akan datang. God bless you.